Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Adik-adik, ini adalah tip memilih jurusan dalam SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan UTBK SBMPTN, ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ingat 3 prinsip P. Diberitakan oleh jpnn.com Jakarta, pendaftaran mahasiswa baru perguruan tinggi tahun ini sementara sedang berjalan. Saat ini masih proses seleksi pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang kita kenal SNMPTN, dan akan ditutup tanggal 28 Februari bulan ini. Jadi masih ada beberapa hari lagi. Sementara UTBK yang kita kenal dengan SBMPTN, pendaftaran baru dimulai 23 Maret sampai 15 April, berarti bulan depan. Menurut founder and CEO Tes Bakat Indonesia, Monik Kristian, memilih jurusan saat pendaftaran SNMPTN maupun SBMPTN sangat penting, bukan hanya berdasarkan suka atau mengikuti tren semata yang sedang berlangsung saat ini. Dari penelitian, ada 8 dari 10 orang yang salah memilih jurusan. Ini adik-adik penting sekali. Jadi tolong jangan memilih berdasarkan suka atau tren yang sedang bergejolak saat ini. Kalau kita salah memilih jurusan, maka kita nak rugi. 1, ya rugi material. 2, rugi waktu. Kita juga buang energi sia-sia. Begitulah yang disampaikan oleh Monik. Dia menjelaskan memilih kampus tidak seperti memilih sepatu, ya. Jangan tertarik dengan sepatu yang lagi tren namun dipakai tidak nyaman, ya. Sepatunya tren, bagus, dipakai tidak nyaman. Untuk itu adik-adik harus memprioritaskan 3P, ya. Ini diingatkan 3P, yaitu potensial, personality, dan passion. Ini yang penting adik-adik, ya. Jadi jangan memilih jurusan hanya karena sedang tren, suka, tapi harus 3 prinsip ini dipegang teguh. Jadi potensial, personality, passion. Pilih kampus harus sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, dan juga sesuai dengan personality atau tadi disebutkan kepribadian. Nah, Tes Bakat Indonesia selanjutnya ingin membantu orang-orang mengenal 3P. Jadi 3P dikenal melalui tes bakat, ya, supaya di dalam pemilihan jurusan benar, ya. Dia menyebutkan saat ini tercatat lebih dari 1.800 jurusan. Banyaknya jurusan yang tersedia merupakan hasil kombinasi dari jurusan yang sudah ada sebelumnya, sesuai dengan perkembangan zaman. Dia mencontohkan, bila zaman dulu seorang anak diarahkan pada pilihan antara sekolah kedokteran atau menjadi seniman, kini bisa memilih dua-duanya, ya. Sebab saat ini sudah ada profesi yang namanya medical illustrator, profesi yang mengerjakan ilustrasi, gambar-gambar, video, atau animasi yang seputar profesi kedokteran. Nah, luar biasa, ya. Dia menegaskan di era sekarang perusahaan atau instansi pemberi pekerja atau instansi pemberi kerja bukan sekedar melihat asal kampus, tetapi kemampuan. Jadi bukan yang dilihat, oh ini lulusan kampus keren, tapi kemampuan dan keahlian dari pencari kerja. Ini adik-adik yang perlu diperhatikan, ya. Bukan kampusnya yang mentereng, tapi setelah lulus potensinya tidak sementereng kampusnya, ya. Ketika seseorang memiliki kemampuan spesifik, maksudnya yang khusus, itu yang harus digali, harus gali dan ditonjolkan. Perusahaan pun tidak akan berpikir panjang memberikan pekerjaan pada mereka yang punya potensi spesifik yang menonjol. Monik menyadari saat memilih jurusan atau kampus, antara orang tua dan anak masih sering menjadi tarik-menarik. Orang tua ingin anaknya mengambil jurusan sains, misalnya anaknya maunya bidang yang lain. Antara orang tua dan anak, orang tua jangan menjadikan anak sebagai perpanjangan orang tua atau mendoktrin anaknya. Biarkan anak menjadi dirinya sendiri. Di lain pihak anak harus membuktikan kepada orang tua bahwa dia punya minat, dia punya bakat sendiri, dan akan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Itu adik-adik ingat, potensial, personality, passion itu dalam memilih perguruan tinggi. Jangan sampai hanya tergiur minat, senang, jurusan sedang tren, digantungin banyak orang. Itu tip dari Mbak Monik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.